Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Septiani, NIM 18230067. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi tugas individu akhir akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan judul makalah Laba atas transaksi antar perusahaan obligasi pada PT Duta Anggada Realty Tbk. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Rifandi, SE MSI. Landasan teori. Transaksi obligasi antar perusahaan. Keuntungan maupun kerugian atas obligasi yang beredar dari afiliasi yang teridentifikasi namun tidak diakui ini dapat diakui dengan cara menarik obligasi yang beredar. Induk perusahaan yang mengatur seluruh penarikan hutang dan keputusan-keputusan lainnya bagi entitas dan konsolidasi memiliki pilihan sebagai berikut. Pertama, perusahaan penerbit atau induk atau anak dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasi sendiri. Kedua, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari entitas yang bukan afiliasinya dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. 3. Perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, suatu perusahaan afiliasi dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara kontraktif. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Apabila harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh hutang dari pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban atau nilai nominal ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, maka terjadi kerugian konstruktif atas penarikan hutang. Alternatif lain, apabila harga yang dibayar lebih kecil dari nilai buku hutang tersebut, maka keuntungan konstruksifilah yang terjadi. Keuntungan atau kerugian ini disebut konstruksif karena keuntungan atau kerugian ini merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan diakui dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, tetapi tidak dicatat dalam buku terpisah dari perusahaan-perusahaan afiliasi pada saat pembelian. Keuntungan atau kerugian konstruksif atas obligasi yaitu 1. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan. 2. Yang timbul pada saat perusahaan membeli obligasi suatu afiliasi. 3. Dari entitas-entitas lainnya. 4. Pada harga dari selain nilai buku obligasi tersebut. Profil perusahaan. PT Duta Anggada Realty Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang pembangunan real estate. Kegiatan utama perusahaan melingkupi pembangunan, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan pembangunan apartemen, perkantoran, pusat pembelanjaan, dan yang lainnya. Proyek perusahaan terdiri dari properti untuk disewakan, properti investasi, dan properti untuk dijual, yaitu properti untuk pengembangan. Properti tersebut terbagi ke dalam beberapa segmen usaha, yaitu perkantoran, retail, apartemen, dan hotel. Permasalahan, ringkasan permasalahan. Kembali menggeliatnya sektor properti di tahun pemulihan ekonomi saat ini memacu PT Duta Anggada Realty Tbk atau DART untuk terus memacu ekspansi bisnis. Maka, guna mendanai rencana bisnis tersebut tengah bersiap menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 dengan target dana yang dihimpun sebesar 300 miliar. Penyebab permasalahan, perseroan di kuartal 3 2020 membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebanyak 243,7 miliar. Jumlah ini menurun 28,95% dari periode yang sama pada tahun 2019 lalu, yaitu 342,99 miliar. Pelemahan ini sebagian besar disumbang oleh menurunnya sektor pendapatan sewa yang berjumlah 136
136,68 miliar dari sebelumnya mampu berkontribusi mencapai 159,55 miliar. Jasa pemeliharaan juga turun sebesar 7,78% menjadi 54,54 miliar dari 59,14 miliar. Beban pokok juga menurun menjadi 181,9 miliar. Terkoreksi 3,19% dari 187,9 miliar, sehingga laba bruto yang diperoleh oleh perseroan pada periode tersebut berjumlah 61,79 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Yang pertama, transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan hal yang sering terjadi, baik dari perusahaan induk ke anak perusahaan downstream maupun dari anak perusahaan ke perusahaan induk upstream. Yang kedua, diperlukannya laporan keuangan konsolidasi yang akan menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan baik perusahaan induk maupun anak perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi juga diperlukan untuk mengeliminasi transaksi-transaksi yang terjadi di antara kedua perusahaan. Dampak perusahaan. Dampak permasalahan. Perseroan mendapatkan pemasukan tambahan sebanyak 8,13 miliar dari sebelumnya hanya 1,09 miliar. Meski demikian, perseroan masih membukukan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik signifikannya menjadi sebanyak 293,74 miliar. Padahal periode sebelumnya Duta Anggada masih merugi 34,41 miliar. Terakhir, total aset perseroan per September 2020 tercatat berjumlah 6,67 triliun yang terdiri dari total aset lancar senilai 196,11 miliar dan aset tidak lancar 6,47 triliun. Sedangkan total liabilitas yang menjadi tanggung jawab perseroan sebesar 3,5 triliun. Solusi terhadap permasalahan. 1. Transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi karena akan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. 2. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak-pihak di luar entitas yang dikonsolidasi. 3. Laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan minoritas dan harus dieliminasi semuanya. Masuk pada kesimpulan, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi yang biasa disebut investor obligasi. Jika harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh utang dari pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban atau nilai nominal ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, akan terjadi kerugian konstruktif atas penarikan hutang. Selain itu, jika harga yang dibayar lebih kecil dari nilai buku yang tersebut, akan dihasilkan keuntungan konstruksif. Keuntungan atau kerugian ini disebut dengan konstruksif karena merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan diakui dari sudut pandang entitas konsolidasi, tetapi tidak dicatat dalam pembukuan terpisah perusahaan afiliasi pada saat pembelian. Keuntungan dan kerugian konstruksif atas transaksi obligasi antar perusahaan harus dialokasikan di antara perusahaan afiliasi, pembeli, dan penerbit sesuai dengan nilai nominal obligasi tersebut. Sekian presentasi dari saya.